Halo, dengan gue Billy. Tujuan awal dari Samsung seri M ini adalah untuk mobilitas. Jadi ketahanan baterai itu lebih diutamakan dengan mengorbankan performa. Tapi beda halnya dengan yang satu ini, Samsung M52 5G. Ya, ini sudah 5G. Di zaman yang sudah semakin ke arah 5G ini, dengan harga 5,4 jutaan, sudah bisa menikmati jaringan 5G dengan smartphone ini. Dan bukan hanya itu saja, smartphone ini juga sudah bisa diajak main game berat lagi. Dan dia sudah 120 Hz loh. So, sebelum kita bahas detailnya, kita cek dulu isi kotaknya. Untungnya di smartphone ini masih ada chargernya ya. Sedangkan untuk headset sendiri sudah tidak ada, sangat disayangkan. Tapi memang sih di smartphone ini juga sudah tidak ada colokan 3,5 mm untuk combo jacknya. Jadi kalau masih mau menggunakan headset berkabel mungkin mesti menggunakan adapter ya. Adapter lalu dicolokkan ke USB Type-C-nya. Dan awalnya gue pikir isinya cuman begini aja. Tapi ternyata ada SIM ejectornya juga tersangkut di dalam tutupnya. Kirain udah nggak ada juga SIM ejectornya. Jadi kita bahas dari bodinya dulu ya. Penampakannya seperti ini. Nah di belakangnya ini ada garis-garisnya gitu. Ini memang nggak tahu di kamera kayaknya agak susah kelihatan. Tapi di mata ini kelihatan cukup jelas sih. Dengan garis-garisnya ini dia lebih kelihatan classy begitu. Memang bagus sih, jadi kelihatannya lebih manis gitu. Lebih elegan tepatnya. Nah, selain dari itu ya, dia fingerprintnya juga ada di sebelah sini, di bagian tombol powernya. Dan untuk layarnya sendiri bisa di double tap gini untuk menyalakan layarnya ya. Layarnya ini, dia udah di 6,7 inch Super AMOLED Plus. Dan dia juga menggunakan desain Infinity O display. Jadi mungkin dia lebih ke ujung untuk bezelnya lebih tipis gitu layarnya, tapi memang bukan yang layar nekuk ke samping gitu ya. Dan selain dari itu, seperti yang tadi gue udah sebut, ini layarnya udah 120 Hz. Tapi bisa ditemuin juga sih di dalamnya untuk mengubah ke mode 60 Hz-nya itu ada caranya. Jadi kalau memang mau lebih irit baterai lagi, bisa dipasang di mode 60 Hz. Tapi memang gue nggak menemukan informasi soal Gorilla Glass ya. Jadi kemungkinan besar memang yang ini layarnya belum menggunakan Gorilla Glass. So, buat lo orang yang mau pakai handphone ini ya sebaiknya tetap dikasih pengaman ya untuk layarnya. Supaya kalau jatuh jangan sampai pecah lah. Nah, berikutnya untuk SIM card-nya sendiri ya, dia slot SIM card-nya itu menggunakan yang hybrid. Jadi SIM satunya biasa, nah SIM 2-nya ini hybrid sama memory card. Micro SD seperti biasa memory card-nya. Model yang seperti ini gue masih agak kurang suka sih, karena dia kan jadi repot nih kalau kita mau nambahin memory card, kita harus ngorbanin SIM 2-nya. Tapi ya untuk performa yang ditawarkan, ya cukup menutupi kekurangan itulah sudah pasti. Berikutnya ya, untuk storage-nya, dia udah di 128 GB. Dan selain itu juga dia sudah menggunakan RAM 8 GB. Dan ada satu hal lagi yang bagus mengenai RAM-nya. Smartphone ini memiliki virtual RAM. Jadi secara otomatis dia akan mendeteksi bagaimana penggunaan kita. Dan memang jika kita memerlukan RAM ekstra, dia ada seperti kalau di komputer itu ada virtual memory. Nah, ini ada virtual RAM bisa menambahkan sampai 4 GB. Jadi punya ruang lebih banyak untuk menggunakan aplikasi di saat yang bersamaan, alias multitasking. Lalu kita bahas soal jeroannya ya. Ini juga jeroannya udah nggak main-main juga loh. Dia sudah menggunakan Snapdragon 778G. Dan GPU-nya pun dia menggunakan Adreno 642L. Jika mau kita bandingkan, Snapdragon yang paling baru itu saat ini ada di Snapdragon 888 Super kalau nggak salah. Nah, sedangkan untuk yang 778 ini, 778G, dia menurut salah satu website, dia ada di urutan 23. So, not bad. Itu masih termasuk ranking atas. Untuk kamera utamanya sendiri, dia sudah di 64 megapiksel loh. Dan dia sudah menggunakan kamera ultrawide-nya 12 megapiksel
dan juga 5 megapiksel untuk kamera makro. Dan untuk kamera depannya ini juga nggak tanggung-tanggung ya, dia sudah menggunakan 32 megapiksel. Untuk kualitas tangkapan foto dari kamera ini juga cukup memuaskan ya. Dia gambarnya detail, tajam, warnanya juga cantik, jelas. Pokoknya soal tangkapan gambar dia sudah memuaskan. Namun untuk smartphone ini belum dilengkapi dengan fitur Optical Image Stabilizer ya. Tapi walaupun belum ada OIS-nya, hasil tangkapan videonya bisa dibilang cukup bagus. Dan enak juga buat dipakai jalan-jalan sambil ngerekam video. Untuk vlogging juga seharusnya ini cukup nyaman ya. Ya, jadi ini kualitas tangkapan kamera depannya ya. Dan suara yang masuk juga seperti ini. Kamera depan bisa langsung dibalik ke kamera belakang. Untuk tangkapan gambar pada kondisi low light juga gue bilang ini cukup memuaskan. Apalagi saat menggunakan mode night ya. Dia bener-bener gambarnya tajam, jelas. Gue cukup amazing sih was ngelihat hasil tangkapan fotonya ini pas lagi di low light. Luar biasa sih. Dan selain dari itu, yang gue demen dari kameranya juga dia sudah memberikan fitur pro, sudah ada fitur makro juga, dan yang pastinya sudah ada pro video. Dan selain dari itu, yang unik lagi yang gue demen dari kameranya ini dia ada mode fun namanya. Jadi tangkapan gambarnya bisa diunik-unikin ala anak-anak alay kayak begini deh. Dan satu hal lagi nilai tambah dari smartphone ini, dia sudah punya NFC. Dan smartphone ini sudah dilengkapi dengan baterai 5000 mAh ya. Dan sudah dengan fitur adaptive fast charging juga. Yalah, masa smartphone di kelas begini belum ada fitur adaptive fast chargingnya zaman gini. Cuman memang charger yang diberikannya masih charger 15 watt, tapi itu masih cukup sih bisa ngecas handphone ini dari 15% sampai 100%, kurang lebih memerlukan waktu sekitar 1,5 jam. Oke, kita masuk ke pembahasan benchmarknya ya untuk smartphone yang satu ini. Ini dia yang gue bilang performanya tidak bisa dianggap kaleng-kaleng juga. Jadi kita mulai biasa dari skor Antutu benchmarknya. Skor Antutu benchmarknya ini dia sudah di 461.764. Dan berikutnya seperti biasa gue tes menggunakan 3D Mark Slingshot Extreme. Skornya sudah di 4.356. Lalu kita masuk ke real world testing, yang mana tidak lain adalah gaming test. Biasa, kita mulai dari menggunakan yang sangat ringan, yaitu Subway Surfer. Ini sudah lancar meluncur, tidak ada masalah lah. Ini game yang sangat ringan. Berikutnya, game mainstream ini, Mobile Legends, sudah lancar jaya juga dimainin di smartphone ini. Tidak ada masalahnya lah. Enak lagi dengan layar 120 Hz. Awalnya waktu gue testing, gue nggak nyadar ini 120 Hz, tapi enak banget kayaknya dipakainya. Dan berikutnya kita lanjut menggunakan CODM. Sama, nggak ada masalah juga. Lancar jaya. Nah, untuk berikutnya biasa kita testing menggunakan Genshin Impact. Dipasang di settingan yang rata-rata low ya. Ada beberapa yang high sih. Dan hasilnya masih dibilang enak untuk dimainkan. Masih lancar sih dengan settingan seperti ini. Walau ya biasalah, dipakai main game berat kayak begini, anget-anget juga nih smartphone. Berikutnya, karena seri M ini mengutamakan kualitas daya tahan baterai, nggak afdol rasanya kalau kita nggak ngetes juga berapa sih power consumption-nya selama kita pakai main game itu. So, kita mulai dari Subway Surfer. Dimainin selama 5 menit, cuma turun 1% aja loh. Mobile Legends, 14 menit, kurang lebih 1 game. Ini turun 4%. Lalu berikutnya gue coba testing menggunakan COD Mobile. Sama kurang lebih di multiplayernya itu 1 game 6 menit, turun sekitar 2% aja.
Dan yang game paling berat ini banyak smartphone komplain, Genshin Impact. Kita main selama 20 menit dan dia turun hanya 5%. Melihat power consumption-nya sih memang membuat gua tersenyum ya. Enak kayaknya kalau dipakai main game nih smartphone. Bisa tahan main lama-lama, apalagi kalau kita lagi ngantri. Nah, kita bisa tuh ngegabut sambil main. Baterainya juga awet kan. Kesimpulannya, seri M yang satu ini nggak bisa dibilang demi mengutamakan daya tahan baterai, dia mengorbankan performa ya. Karena bisa dilihat sendiri dari hasil pengujiannya tadi. Diajak main game berat masih lancar, baterainya juga irit. Jadi, dengan harga yang masih di bawah 5,5 jutaan ini, sudah dapat 5G, refresh rate juga sudah di 120 Hz, dan performa yang bisa dilihat sendiri kan, seperti apa tadi. Jadi smartphone ini bisa dibilang menang banyak. Sekian aja review Samsung M52G ini. Jika suka dengan review ini boleh kasih like. Jika nggak suka dislike. Punya saran dan komentar boleh tulis di kolom komentar bawah. Sampai ketemu di review berikutnya. Bye-bye. Ciao.